Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bunda semuanya? Semoga sehat dan selalu bahagia. Jangan lupa sarapan dulu ya. Setiap pagi sarapan dulu, usahakan bisa duha ya, agar anak-anak bunda belajar bisa lebih memahami pelajaran yang diberikan. Baik anak-anak bunda semuanya, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang iman kepada malaikat ya. Sebelumnya bunda tanya dulu, apa itu pengertian malaikat? Nah, malaikat adalah ya makhluk rohani yang bersifat gaib ya, yang diciptakan dari nur dan selalu taat, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah untuk ingkar kepadanya. Ya. Jadi malaikat itu diciptakan oleh Allah dari nur ya atau cahaya. Dia itu selalu taat dan tidak pernah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diperintahkan Allah itu selalu dijalankan dengan baik. Ya. Nah, sebelumnya kita lihat dulu perbedaan antara manusia dengan malaikat. Apa perbedaan manusia dengan malaikat? Yang pertama, dari segi asal kejadian. Ya, manusia itu apa asal kejadiannya? Manusia itu diciptakan oleh Allah dari tanah. Ya, dari tanah. Nabi Adam pertama sekali itu diciptakan oleh Allah dari tanah. Kemudian kalau malaikat dari nur dan atau cahaya. Ya, jadi malaikat itu diciptakan oleh Allah dari nur atau cahaya. Sementara jin ya diciptakan oleh Allah dari api. Ya, anak-anak bunda, kita lihat dulu dari segi sifat. Ya, jadi perbedaan manusia itu dengan malaikat dari segi asal kejadian, dari segi sifat, dari segi tugas dan kedudukan. Kejadian yaitu dari tanah, ya. Manusia itu dari tanah, sementara malaikat itu dari nur atau cahaya. Kemudian dari segi sifat, ya, sifat manusia itu sifatnya ada yang taat, ada yang ingkar kepada Allah. Sementara malaikat itu banyak atau malaikat itu selalu taat kepada Allah, tidak pernah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari segi sifat, ya, manusia itu mempunyai jenis kelamin, ya, ada laki-laki, ada perempuan. Sementara malaikat itu tidak punya jenis kelamin, ya. Manusia mempunyai tubuh kasar, ya, tubuh kasar dan ruh, ya. Sementara malaikat itu tubuhnya halus, cuma dan punya ruh, ya. Dia tidak kelihatan, tapi manusia itu kelihatan. Nah, manusia mempunyai nafsu, ya, malaikat tidak mempunyai nafsu, ya, sehingga manusia itu dengan adanya nafsu, ya, dengan tubuh kasar, manusia itu makan, ya, minum, melakukan hubungan, beranak, ya, nah, tidur. Nah, tetapi malaikat tidak. Malaikat tidak makan, ya, malaikat tidak minum, dan malaikat tidak melakukan hubungan atau tidak beranak. Nah, anak-anak bunda, kemudian malaikat kita ini manusia diberi akal dan nafsu, tapi malaikat tidak, ya. Malaikat itu hanya diberi akal oleh Allah. Manusia diberi akal dan diberi nafsu, sehingga manusia dengan akalnya, ya, mampu untuk melakukan kehidupan, ya, mampu melakukan kehidupan di muka bumi. Kemudian dari segi tugas, ya, tugas dan kedudukan. Apa tugas manusia? Manusia diberi tugas oleh Allah adalah untuk merawat, ya, mengelola, mengolah, ya, dan melestarikan alam ini, melestarikan bumi sebagai khalifah di muka bumi, ya. Tidak mungkin karena Allah yang merawat bumi ini, ya. Diberikanlah oleh Allah manusia. Jadi manusia yang merawatnya, manusia yang mengolahnya, manusia yang melestarikannya. Jadi tugas kita sebagai manusia adalah mengolah bumi ini. Jadi anak-anak bunda semuanya, ya, beda dengan malaikat. Kalau malaikat tugasnya itu sudah ditentukan oleh Allah. Ada malaikat yang memberikan wahyu, ada malaikat yang mencabut nyawa nanti, ya.
Bunda jelaskan. Nah, jadi manusia ini anak-anak Bunda tugasnya itu merawat bumi, ya, memakmurkan bumi, bukan merusak. Tapi kebanyakan sekarang ini manusia banyak yang merusak bumi. Padahal Allah sudah ciptakan ya bumi ini dengan sempurna, ya, dengan seimbang. Tetapi manusia itu sendiri yang merusaknya. Coba kalau kita lihat anak-anak Bunda, pembakaran hutan, ya, pengundulan hutan, kemudian air juga sudah kotor, ya, dari limbah-limbah pabrik, ya, kemudian banyak longsor, ya, dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, ya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut itu karena tangan-tangan manusia. Jadi anak-anak Bunda seharusnya kita itu bukan menjadi perusak, ya, tetapi kita memakmurkan, mengolah dan merawat bumi ini, ya. Semuanya itu untuk siapa? Tidak lain hanyalah untuk kita manusia, ya. Diciptakan oleh Allah hewan untuk kita, diciptakan oleh Allah ya tumbuh-tumbuhan untuk kita. Seharusnya apa? Kita itu mengolah, kita itu merawatnya, kita melestarikan semuanya untuk kita, untuk kehidupan kita, untuk menunjang kita itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Karena kata Allah tidak diciptakan oleh Allah jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya agar kita manusia bisa menyembah kepada Allah sehat? Ya, tentunya dengan memanfaatkan bumi ini ya untuk tubuh kita sehat, untuk kita makan, untuk kita bisa tetap hidup agar kita bisa tetap beribadah kepada Allah. Anak-anak Bunda, kita lihat lagi dari segi tugas dan kedudukannya. Tugas malaikat ya itu bermacam-macam. Ada malaikat 10 macam malaikat yang wajib kita ketahui, ya, 10 macam nama malaikat yang wajib kita ketahui. Dalam artian bukan 10 ekor atau 10 orang saja, bukan, bukan. Malaikat itu banyak, ya, malaikat itu banyak. Ketika Rasulullah SAW pergi Isra dan Mi'raj, ya, itu Rasulullah melihat lebih dari 70.000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur ya setiap harinya dan tidak pernah keluar, ya. Berarti malaikat itu lebih banyak dari jumlah manusia, lebih banyak dari jumlah malaikat, dari jumlah setan, ya. Kalau manusia itu beranak ya, setan beranak, tetapi malaikat tidak. Malaikat diciptakan oleh Allah dari mulai diciptakan sampai akhirnya itu sama banyak, tapi lebih banyak dari manusia dan setan, ya. Jadi anak-anak Bunda semuanya, tugas manusia malaikat yang ditugaskan oleh Allah yang wajib kita ketahui itu 10 macamnya. Yang pertama adalah malaikat Jibril, ya. Malaikat Jibril, apa tugasnya? Malaikat Jibril ini adalah tugasnya memberikan wahyu atau menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Beda antara wahyu dengan ilham, ya. Wahyu itu diberikan oleh Allah kepada nabi, kepada rasul, ya. Bedanya antara nabi dengan rasul. Kalau rasul dia itu untuk dirinya sendiri dan wajib menyampaikan kepada orang lain. Jadi Allah memberikan wahyu kepada nabi, kepada rasul, ya, untuk dirinya dan wajib disampaikan kepada orang lain. Tetapi kalau nabi, dia menerima wahyu tetapi tidak diwajibkan menyampaikan kepada orang lain, ya. Itu nanti di kelas 2 pelajarannya. Anak-anak Bunda, ya, tugas malaikat yang pertama adalah menyampaikan wahyu. Siapa namanya? Malaikat Jibril, ya. Yang kedua, malaikat Mikail, ya. Malaikat Mikail ini apa tugasnya? Malaikat Mikail tugasnya adalah memberikan rezeki, ya, atau membagi-bagi rezeki, menurunkan hujan, ya, malaikat rahmat, ya. Nah, jadi dari malaikat Mikail inilah kita memperoleh rezeki. Dan rezeki ini ya tidak sama diberikan oleh Allah kepada seluruh manusia. Ya, ada yang disempitkan oleh Allah dan ada yang diluaskan oleh Allah rezekinya. Yang ketiga yaitu malaikat Israfil, ya, Israfil. Israfil itu adalah malaikat yang
meniup sangkakala atau meniup trompet nanti ketika hari mau kiamat, ya. Malaikat ini ditugaskan oleh Allah meniup trompet. Tiupan yang pertama itu seluruh makhluk, ya, yang ada di langit dan di bumi semuanya mati, ya. Nah, di tiupan yang kedua baru malaikat Israfil itu yang mati. Kemudian ya dibangkitkan oleh Allah, baru tiupan yang ketiganya, ya, itu seluruh makhluk yang mati itu hidup kembali, ya. Manusia-manusia itu tumbuh, ya, kembali hidup. Nah, nanti akan dipertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini, ya. Nah, anak bunda semuanya. Kemudian malaikat mungkar, ya, malaikat mungkar dan nakir, ya, bukan nangkir, ya, nakir. Malaikat mungkar dan nakir ini adalah malaikat yang tugasnya menanyai manusia, ya, di dalam alam kubur, ya. Yang ketiga, yang ketujuh, ya, yang kelimanya mungkar, yang keenamnya nakir, yang ketujuhnya adalah rokib, ya. Malaikat rokib ini malaikat yang mencatat seluruh amal perbuatan baik kita. Sementara malaikat atid itu adalah malaikat yang mencatat perbuatan buruk kita. Nah, yang kesembilan malaikat malik, ya. Malaikat malik ini adalah dikenal dengan malaikat Zabaniyah, ya. Malaikat Zabaniyah ini adalah malaikat yang menjaga pintu neraka, ya. Kemudian malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ini adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah menjaga neraka. Jadi anak-anak bunda semuanya, ya, tugas kita sebagai manusia, ya, sudah jelas, ya. Apa tugasnya? Merawat, membangun, ya, memelihara dan melestarikan alam ini, ya. Tugas malaikat sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tugas masing-masing. Jadi anak-anak bunda, malaikat yang wajib kita ketahui ini 10 macam, ya. Jadi yang namanya malaikat maut atau malaikat Israel itu bukan satu, bukan, ya. Tapi nama malaikat yang bertugas mencabut nyawa itu namanya Israel, ya. Sama dengan kita misalkan pelajar itu misalkan dari TK, SD, SMP, SMA, universitas, semua yang masih belajar itu disebut namanya pelajar, ya. Jadi bukan cuma 10, ya, bukan cuma 10, tetapi 10 macam, ya, nama-nama malaikat yang bertugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk sementara anak-anak bunda, sampai di sini dulu materi kita. Kalau ada yang salah dalam penyampaian bunda, maklum karena bunda tidak berhadapan langsung dengan kalian, ya, bunda cuman menghadap HP, ya. Kalau ada salah bunda mohon maaf. Kalau ada yang perlu ditanyakan, nanti anak-anak bunda tanyakan, ya. Nanti materi selanjutnya akan kita lanjutkan di minggu depan, ya. Sekali lagi anak-anak bunda, tolong kalau ada printer di rumah, printkanlah bukunya. Bunda tidak menjual LKS karena bunda banyak mengambil dari beberapa buku, ya. Tidak hanya cuman pakai LKS atau satu buku. Jadi anak-anak bunda lebih luas pengetahuannya, ya. Kalau ada yang tidak paham, nanti anak-anak bunda boleh tanyakan, ya, boleh japri atau boleh tanyakan di grup kelas kita. Oke sayang, sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.